Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, di mana malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan siapkan hati kita supaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Malam hari ini saya akan membahas satu judul, yaitu mental pemenang. Ya, mental itu kalau dalam bahasa Jawa kita membacanya mental. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Yang saya bahas mental pemenang, di mana mental ini berkaitan dengan batin dan watak dari manusia. Jadi bukan bersifat badani atau bukan bersifat fisik. Ya, badani atau fisik ini memang sering kita perhatikan, ya. Tetapi hari ini, malam ini saya ingin menyatakan bahwa pembangunan batin atau mental ini juga sangat diperlukan. Jadi kalau kita berbicara tentang mental pemenang, tentu ini berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Dan jika kita berbicara tentang mental pemenang, maka ini juga berbicara tentang proses yang terjadi pada saat pembangunan mental itu dilakukan. Karena mental pemenang ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melewati berbagai macam proses, melewati tahapan demi tahapan, bahkan mengalami kegagalan demi kegagalan, dan tentunya mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, dari kemenangan demi kemenangan inilah yang akan membentuk supaya mental atau sikap batin kita, watak kita adalah watak dari seorang pemenang. Dan kita akan lihat ayat firman Tuhannya dulu, di mana tujuan dari memiliki mental pemenang ini saya ambil dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi memang Tuhan sangat menginginkan kita sebagai anak-anaknya ini bukan hanya menang sekali, menang dua kali, tetapi menang berulang-ulang dan memiliki mental pemenang. Yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 37 bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Allah sangat mengasihi kita. Sehingga saat kita melewati proses yang harus kita jalani, mari kita lewati setiap proses yang harus kita jalani dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang selalu berada dekat dengan kita, bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, siap sedia menolong kita. Nah, kita akan belajar dari apa yang menjadi pengalaman murid-murid Yesus saat mengikuti pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Nah, saya berikan dua contoh saja, ya. Yang pertama adalah bagaimana kisah yang terjadi dalam Markus 4 ayat 35-41. Saat murid-murid Yesus itu mengalami badai dan tofan di tengah-tengah danau Galilea atau danau Tiberias, di mana mereka nyaris mati karena tenggelam. Bahkan dengan kemahiran dan keahlian mereka sebagai nelayan pun tidak mampu menyelamatkan hidup mereka. Mereka baru sadar bahwa ada Yesus di situ. Mereka barusan membangunkan Yesus, dan Yesus meneduhkan badai itu. Sehingga murid-murid terkagum-kagum dan mulai semakin mengenal siapa Yesus yang menguasai alam semesta ini. Lalu contoh yang kedua, saya ambil dalam Markus 9 ayat 14-29. Di mana di dalam kitab Markus 9 ayat 14-29 berisi kisah tentang seorang anak yang dirasuk oleh roh jahat. Dan jika roh jahat itu menguasai anak itu, maka anak itu akan dibanting-banting ke tanah, tubuhnya menjadi kejang, berguling-guling, dan mulutnya berbusa. Bahkan anak itu berulang kali nyaris mati. Dan anak tersebut sudah dibawa ke murid-murid Yesus untuk didoakan, tetapi roh jahat itu tidak mau keluar, tidak berhasil disembuhkan. Sehingga akhirnya anak tersebut dibawa ke Yesus Kristus, dan Yesus mengusir roh jahat itu. Sehingga murid-muridnya menjadi terkagum-kagum dan bertanya mengapa mereka tidak bisa melakukannya. Dan Yesus berkata bahwa yang seperti ini harus diusir dengan doa. Nah, ada dua contoh yang saya sampaikan malam hari ini, di mana proses murid-murid Tuhan Yesus untuk bisa memiliki mental seorang pemenang adalah dengan cara menghadapi setiap proses yang terjadi dalam kehidupan ini, di mana iman harus terus bertumbuh. Dan iman bisa bertumbuh bukan karena tidak ada ombak atau tidak ada badai, tetapi justru iman itu akan bertumbuh karena ada ombak, karena ada badai, karena ada taufan dalam kehidupan itu. Itulah sebabnya mengapa saya katakan bahwa kita harus menghadapi setiap
ombak badai tofan dalam hidup ini, agar mental kita sebagai pemenang itu semakin terasah. Jadi ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37, di mana kita lebih dari pemenang, itu akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita percaya bahwa Yesus sedang mendidik kita seperti Yesus mendidik murid-muridnya untuk memiliki mental pemenang. Memang tidak mudah. Yesus pun terus mengajar murid-muridnya sampai murid-muridnya itu semakin percaya kepada Dia dan memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus adalah penguasa semesta alam, bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, yang sanggup untuk menguasai, mengusir roh jahat, dan melakukan banyak mujizat yang besar lainnya. Di dalam Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari malam hari ini kita bangkitkan iman kita, bangkitkan semangat kita, fokuskan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus saja, dan milikilah mental pemenang, karena kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini memberkati kehidupan kita sebelum tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Amin.